Abidin Jabah, calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Deddy Mirjan, calon Wakil Bupati Pulau Taliabu, Ketua Tim Haji Kabarudin, dan seluruh rombongan. Rombongan kita ada hampir 20 orang. Bapak-bapak dari pihak yang mana, teman-teman dari unsur penyelenggara, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Patut kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang akan memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki, dan juga Tuhan yang akan mencabut kekuasaan dari tangan Dia kehendaki. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, gerak dan langkah kita ke tempat ini, di tengah-tengah yang lain sibuk dengan urusannya, Ibu hadir di tempat ini, Allah mencatat sebagai catatan yang mulia di sisinya, sebagai kebaikan yang baik, karena nafaitunya ibu-ibu dan bapak-bapak untuk memperbaiki ini negeri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan dan kehadiran ibu-ibu di tempat ini. Buat kami adalah ini bentuk penghargaan yang sangat luar biasa, yang tentunya semua itu nilainya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan tambahan visi misi yang telah disampaikan oleh calon wakil wali kota tadi, calon Bupati Taliabu tadi, Deddy Mirjan, juga yang disampaikan oleh teman-teman kami tadi, itu adalah bagian-bagian rangkaian cerita yang kami akan laksanakan andai kata kami dipercayakan menjadi Bupati Pulau Taliabu. Maka izinkan pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Abidin Jabah, putra dari Nggele, anaknya Laja Abah, Haji Abdul Jabar, dengan Haja Siti Subaidah. Bapak saya sepotong Siompu dari Lontoi, bapak nenek kami Laira. Jadi kami punya dusun di Lontoi, karena kami memang ada satu ikan di laut itu kami tidak makan, namanya ikan guntur. Kami tidak makan itu karena nenek kami dia dari Siompu ke Tomia, dia naik ikan itu. Saya sekolah SD Impres Nggele, tamat tahun 82, kemudian lanjutkan ke SMP Bobo, tamat tahun 85. Andai kata di zaman itu ada SMA, maka pasti kami lanjutkan di SMA Taliabu, tapi tidak ada SMA pada zaman itu.
Teman saya di Tikong ini ada nama Pak Lakamah, ada Pak Musadar, itu alumni satu angkatan saya di SMP Bobo. Artinya saya jelaskan ini supaya karena ada isu yang berkembang, bahwa saya ini pendatang. Saya sebelum Kampung Gele itu ada, kami tinggal di Pulau Mangkololi. Kemudian kita sekolah di SD Impres Gele, tinggalnya di kebun, dekat air lise. Setiap pagi jalan kaki dari kebun menuju kampung untuk sekolah. Sepatu dipegang karena jangan sampai cepat dia rusak. Biar kaki yang rusak, asal jangan sepatu yang rusak, karena kita punya orang tua tidak punya uang. Jadi calon-calon ini kami sudah keluar ini keliling sudah 15 hari hari ini. Dari kampung ke kampung dan kami tinggal bersama-sama masyarakat di kampung. Kami makan sama-sama dengan masyarakat di kampung. Kalau calon bupati lain mereka tidak berani makan sama-sama dengan ibu-ibu. Tidak berani mereka tidur sama-sama dengan ibu-ibu. Kami selama 14 hari ini tinggalkan Ngele dan keliling Pulau Taliabo. Dari kampung ke kampung kami bermalam. Apa maksudnya? Supaya kami merasakan apa yang terjadi di kampung-kampung. Kami bisa menyaksikan sesungguhnya apa yang terjadi pada kondisi yang terjadi di Taliabo hari ini. Istri saya dari Taliabo, orang keramat, kebetulan ada di tempat ini, saya kira berdiri. Haja Siti Asma. Anak saya 3, satu baru-baru ini terpilih menjadi anggota DPR Kota Bau-Bau, satu sementara dalam pendidikan kedokteran di Makassar. Kemudian yang satu sementara masih di SMA. Saya jelaskan juga ini karena ada juga isu bahwa saya datang ke Taliabo karena saya tidak ada lagi kehidupan di Bau-Bau. Sesungguhnya tidak perlu saya menjelaskan ini karena saya dianggap bahwa saya datang ke Taliabo karena sudah tidak ada pekerjaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah kami mengelilingi Taliabo dan hari ini atau malam ini adalah desa yang kita anggap tinggal berapa desa lagi selesai. Satu Pak Taliabo kita sudah keliling. Kita mengambil kesimpulan bahwa pintu perubahan ke depan sangat terbuka. Luar biasa sambutan masyarakat kita yang ada di Tabona, yang ada di Bapenu, yang ada di Lose, yang ada di Kawadan, di Pencadu, luar biasa sambutannya. Karena di sana mereka merasakan bahwa mereka sementara dikurung. Mereka sementara di kandang. Tapi karena kandangnya besar, mereka tidak sadar bahwa sementara mereka di kandang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bupati yang kita akan pilih ini adalah bupati yang akan kita beri amanah, yang akan mengatur masa depan Taliabo, yang di tangannya ada kurang lebih 800 miliar uang setiap tahun. Buat kami uang 800 miliar ini cukup besar.
Tetapi buat orang-orang tertentu dianggap katanya kecil. Bandingkan saja 800 miliar kalau kali 10 sudah 8 T. Hasilnya apa? Kita jalan di PC-PC, kita masih main rakit-rakitan, kita masih main ombak-ombatan, masih kita main rujuk-rujukan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua. Proses pencalonan kami luar biasa gelombangnya dan tantangannya. Sangat berliku. Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin. Tetapi kalau Allah menghendaki, tidak ada satupun manusia di bumi yang bisa menghalangi itu. Dari proses kami melakukan pemenuhan kebutuhan, karena semua partai sudah diborong oleh kelompok itu, karena dipastikan bahwa tidak ada calon lain, hanya mereka yang akan bertaruh. Maka kami punya strategi bekerja secara senyap dan berkat doa dan dukungan kita semua. Dan alhamdulillah untuk desa Tikon dan Nunu ada kurang lebih 300 yang membuat pernyataan dukungan mendukung perjalanan kami menuju calon Bupati Taliabu. Dan alhamdulillah setelah dilakukan proses verifikasi oleh KPU melalui PPS bersama dengan Panwas, didampingi oleh tim-tim kami, dan dinyatakan memenuhi syarat. Dari dukungan yang kami peroleh, pernyataan dukungan dari masyarakat kurang lebih ada 7.000, yang kami store ke KPU 5.000 lebih, dan memenuhi syarat 4.500 sekian, dan sementara syarat yang diinginkan oleh undang-undang hanya 4.200 sekian. Maka di pihak sebelah kalang kabut, panik. Mereka berpikir bahwa dikiranya hanya mereka saja yang akan bertarung. Ternyata ada poros lain. Ini kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ini peluang yang sangat luar biasa, karena di sebelah sana mereka sementara sikut-sikutan. Tapi jangan kita terbawa dengan mereka, kita fokus. Kita rapatkan barisan, semua kekuatan oposisi kemarin, kalau itu dia bersatu, saya pikir selesai bola-bola. Pertanyaannya selanjutnya, jika Abidin Jaaba bersama Deddy Mirja, calon bupati jalur perorangan yang ditetapkan KPU pada nomor urut 3, terpilih menjadi bupati, apa yang akan dilakukan? Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak calon wakil bupati. Saya hanya tinggal menambahkan. Yang saya mau tambahkan yang pertama adalah kalau kita bisa membangun, terkecuali yang bocor kita tutup dulu. Karena uang 800 miliar ini terlalu besar bocornya. Kalau bocornya kita tidak tutup, maka tidak bisa kita membangun. Setelah bocornya kita tutup, maka kita juga harus tutup pemborosannya. Bergaya mewah itu harus kita hentikan. Bupati tidak malu-malu naik di Grand Selia untuk kalau ke Lubuk.
tidak perlu naik speed. Terkecuali sesuatu yang emergensi. Bupati tidak perlu bergensi naik di mobil Innova, Avanza. Tidak perlu pakai mobil yang 1 miliar lebih. Kita sederhana. Jadi bupati itu kalau dia sederhana, kemudian bupati itu dia tidak boros, dia jujur, insya Allah ketertinggalan kita berdasarkan Kepres tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim, bahwa dalam Kepres 63 tahun 2020, Taliabo ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Tahu tertinggal itu? Dia tertinggal itu tidak naik kelas. Kenapa? Karena dia bodoh. Rapornya merah semua. Ini bukan saya yang bicara, ini Kepres. Saya juga membaca Kepres ini saya tersinggung. Kenapa Taliabo ditetapkan sebagai daerah tertinggal? Ternyata setelah kita buka buku rapornya, baru kita lihat mata pelajarannya, semua merah. Mata pelajaran jalan, kita masih main pece-pece. Kita lihat mata pelajaran jembatan, kita masih main rakit-rakitan. Kita lihat mata pelajaran kantor badan dinas di Bobong sana, semua masih kontrak. Ini bentuk-bentuk pemborosan. Karena setiap tahun harus kontrak. Maka setelah kita tutup pintu-pintu pemborosan, kita tutup pintu-pintu kebocoran, kita tutup pintu-pintu pencuri. Pencuri itu korupsi kan? Karena terlalu banyak korupsinya. Sedikit-sedikit potong, sedikit-sedikit potong. Dana desa saja dipotong. Dana bos saja dipotong. Banyak proyek yang bermasalah, banyak proyek yang tidak selesai, banyak proyek fiktif. Semua itu ditutup dulu pintu-pintu itu. Supaya daerah kita bisa maju sama dengan daerah lain. Bapak-bapak sering keluar ke daerah lain, bagaimana perkembangan daerah lain. Maka setelah kita tutup pintu-pintu tadi, Pak Wakil tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah kita membangun jalan dan jembatan lingkar Pulau Taliabo. Itu dulu kita lakukan. Bagaimana caranya kita lakukan ini? Kita mulai dari yang bermasalah serius. Dari Bobong sampai utara ini kurang lebih tinggal 20 kilo yang bermasalah. Kita cepat tambah itu masalah itu, supaya kalau jalan kita sudah selesai, sudah bagus, pemerintah daerah mengadakan pengadaan mobil bus yang akan mengantar masyarakat dari desa ke pusat ibu kota naik turun gratis. Tinggal berdiri di terminal atau berdiri di pinggir jalan, diangkut, dibawa ke pusat ibu kota, pokoknya naik turun gratis. Selanjutnya, kita akan segera membangun kantor badan dan dinas. Ini 11 tahun kita mekar. Kabupaten-kabupaten lain yang sama usianya dengan Kabupaten Pulau Taliabo, tidak ada yang seperti Taliabo. Semua kantor badan dan dinasnya sudah dibangun. Malah berlantai-lantai. Taliabo hari ini kantor badan dan dinasnya masih kontrak. Rumah-rumah penduduk. Saya pikir kalau Bapak Ibu sering ke Bobong bisa menyaksikan itu. Selanjutnya, kita akan cepat membangun bandara. Karena tinggal kabupaten kita ini, yang jika kita mau keluar dari Pulau Taliabo,
itu memerlukan waktu yang panjang. Kita butuh 12 jam baru kita tiba di Lubuk. Kabupaten lain di Republik ini untuk menuju pusat ibu kota paling lama tinggal 4 jam. Tapi rata-rata 3 jam mereka sudah tiba di pusat ibu kota. Maka bandara cepat dibangun. Seperti kecelakaan tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil, kalau ada bandara kita, itu mungkin masih bisa diatasi. Tapi karena tidak ada bandara, mengakibatkan sulitnya. Kemudian, kita akan cepat membangun pelabuhan Peti Kemas. Selanjutnya, buat pegawai negeri sipil, P3K, kita akan tambah penghasilannya dalam bentuk TPP, dan kami akan bayarkan setiap bulan dan tidak ada potongan karena kami tidak punya gunting. Jadi kita akan tambah penghasilannya dan ini bukan hal baru, di kabupaten lain sudah dilakukan. Apa yang saya jelaskan ini bukan hal mimpi, tapi di kabupaten lain semua sudah dilakukan. Ada yang berkata bahwa apa yang kami sampaikan ini cerita bohong. Apa yang kami sampaikan ini saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Bapak-bapak dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita ketemu di padang mahsyar. Karena kita yakin bisa kita lakukan. Karena ada duitnya, ada anggarannya. Yang menjadi masalah kalau anggarannya kita korupsi. Tidak bisa kita lakukan kalau anggarannya banyak bocor. Maka itu pasti kita tidak bisa lakukan. Tapi kalau kita jujur kita laksanakan demi masyarakat, demi Taliabo, insya Allah itu bisa. Selanjutnya, bagi aparat desa, perangkat masjid, kita akan tingkatkan tambahan penghasilannya, honornya, dan kita akan bayarkan setiap bulan tanpa potongan. Jangan 12 bulan itu 12 bulan, bukan 12 bulan itu 9 bulan. Artinya 1 tahun itu 12 bulan. Ini 1 tahun bayar 9 bulan. 1 tahun bayar 7 bulan. Insya Allah, kalau kami diberi amanah, gaji aparat desa dan seluruh perangkatnya dan perangkat imam itu kami tambahkan, kami naikkan, dan kemudian kami tidak akan potong. Sekali lagi karena kami tidak punya gunting untuk memotong itu. Lantas buat masyarakat apa? Kalau perangkat desa, imam, pegawai negeri, P3K sudah dapat. Buat masyarakat, kami akan mengalokasikan anggaran 1 miliar satu desa. Untuk apa? 1 miliar satu desa ini untuk pemberdayaan, untuk orang yang mau berusaha, untuk ekonomi produktif. Saya contohkan, kalau di Tikong, kita alokasikan anggaran hobi masyarakat kita adalah masalah rompong atau budidaya tripang atau budidaya udang atau budidaya kepiting. Kita analisa, kita datangkan ahlinya, dia layak kemudian kita hubungkan dengan pasar. Kita tidak bicara lagi pasar Lumpuh, kita tidak bicara lagi pasar Banggai, kita tidak bicara pasar Bitung, tapi kita sudah akan buka pasar dunia. Di mana di dunia barang itu yang mahal, maka pemerintah menerobos. Kalau mahal itu ada di Amerika, maka kita jual di Amerika. Kalau kepiting itu dia mahal, ada di Singapura, maka kita jual di Singapura. Asal masyarakat mencari dan pemerintah menghubungkan dengan pasar. Maka saya akan cepat, selaku kepala daerah Anda kita terpilih,
akan cepat membentuk namanya tim percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Pulau Taliabu yang meliputi dinas-dinas pertanian yang terkait dengan pertanian, dinas peternakan yang terkait dengan peternakan, kemudian dinas perikanan, dinas perdagangan yang akan menghubungkan kita dengan pasar dunia, yang terkait dengan tenaga kerja yang akan melatih kita sesuai dengan komoditas yang diminta oleh pasar. Karena tujuan pemerintah daerah, tujuan kita bermekar ini hanya satu, bagaimana masyarakat itu dia bisa sejahtera. Bagaimana masyarakat itu dia tinggal di desa, tapi dia merasakan seakan-akan ada di kota. Tapi kalau kita dikurung seperti ini, maka biar kita punya usia ini mungkin akan tambah berkurang. Tambah taman suana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa kita butuh di Taliabu Utara ini ada SPBU supaya kita mengisi bahan bakar minyak ini dengan subsidi. Ini kita harga paling 15.000 ya 1 liter, yang semestinya kan hanya 10.000 kalau itu subsidi. Maka kita akan berupaya supaya ada SPBU, supaya kita mengisi bahan bakar ini dengan harga yang murah sesuai dengan standar yang subsidi oleh pemerintah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang tambahan dari kami. Hal-hal penting, kalau ada yang ingin mau disampaikan, saya pikir kami terbuka. Mungkin ada aspirasi atau ada yang kurang sempurna daripada yang kami sampaikan. Sebagai manusia biasa, tentu kami butuh masukan. Tapi yang pasti bahwa nawaitu saya dengan Pak Dedi tadi sudah disampaikan bahwa kami datang bertarung di pilkada ini bukan untuk mencari uang. Kalau mencari uang itu tempatnya kita jadi pengusaha saja. Karena di sana murni kita cari keuntungan. Tetapi kita mencari calon bupati ini hanya dilatar belakangi oleh motivasi untuk mau mengabdi kepada negeri ini. Mau mengabdi, mau ingin meningkatkan kesejahteraan kita semua. Saya sesungguhnya secara pribadi, saya sampaikan ke Pak Haji Gawarudin yang datang memaksa saya untuk calon. Saya bilang kalau bisa jangan saya, cari yang lain. Saya sudah mau istirahat. Saya sudah 3 periode menjadi anggota DPR. Saya pernah mengajar di perguruan tinggi. Saya pernah jadi konsultan di proyek Bank Dunia. Saya menjadi penyelenggara pemilu, menjadi anggota KPU. Saya bilang di usia seperti ini, saya tidak mau ini lagi memikul beban yang berat itu. Saya mau istirahat. Tapi Pak Haji Gawarudin menyampaikan, tadi sudah disampaikan bahwa andai kata saya tidak maju, maka dipastikan yang bertarung mereka-mereka itu juga. Maka dengan menghargai aspirasi dari kita semua, aspirasi masyarakat, saya datang untuk kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan untuk kali ini, perjuangan yang sudah 4 kali dengan janji-janji kita, yang ternyata hasilnya seperti yang ada. Kita jalan di darat,
kita sakit pinggang, kita lewat laut sakit kepala. Kalau ini kita merasa bahwa ini adalah tidak sesuai dengan harapan kita, maka untuk kali ini, untuk kesempatan ini, kalau bisa kita ganti dulu. Yang lain dulu. Kita coba. Kalau apa yang kami sampaikan ini, kami bisa tidak wujudkan, maka dipastikan bahwa kami tidak akan mungkin lagi maju selanjutnya. Karena ini saja, saya jujur aja bahwa karena memang saya dipaksa-paksa oleh Pak Haji. Sesungguhnya saya mau istirahat. Saya di bawah-bawah saya membangun perumahan. Saya juga ada usaha perusahaan air minum. Sama dengan perusahaan PADAM. Saya duduk-duduk saja sudah insya Allah kita sudah bisa makan. Yang dicari orang ini juga alhamdulillah kita sudah dapat. Kita naik ke Tanah Suci juga sudah berkali-kali. Yang dicari orang, cari mobil juga kita sudah lebih dari satu. Anak-anak juga alhamdulillah. Karena tanggung jawab menjadi bupati ini berat. Ini bukan gaya-gayaan ini. Tetapi tanggung jawabnya ini, memikul tanggung jawab ini, sapi saja yang terikat, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apalagi ini kita kurung ini masyarakat. Kasihan itu masyarakat kita di Penu terkurung. Kasihan masyarakat kita di Parigi terkurung. Kasihan masyarakat kita di Samuya dia terkurung. Di air Kadai dan selanjutnya. Kita masih mendingan, masih ada menikmati lampu. Tapi di daerah seberang sana, di daerah selatan sana, kalau dia sudah malam, main engkol-engkolan. Kalau musim selatan sudah berombak, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita masih mendingan, musim utara masih kita bisa paksa lewat darat. Kalau mereka tidak bisa, terputus, mereka terkandang. Sehingga ada kalimat mengatakan biar dia tembak kita punya kepala, tidak akan mungkin lagi kita pilih mereka itu. Berapapun kita dibayar, tidak akan mungkin lagi kita akan pilih. Kalaupun dikasih uang kita ambil, tapi jangan lagi kita pilih. Karena mereka sudah merasakan. 4 kali kita pilih mereka, kita sudah rasakan apa yang terjadi. Untuk kali ini kita coba mulai yang baru. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung pada pihak-pihak lain, tetapi semua ini apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran, bukan hal hoak, dan ada yang perlu saya klarifikasi sebelum saya akhiri, karena disampaikan di pihak sebelah bahwa saya menjadi anggota DPR Pulau Taliapo hanya datang terima gaji kemudian pulang ke Bau-Bau. Datang terima gaji pulang di Bau-Bau sehingga saya menjadi anggota DPRD perwakilan Bau-Bau. Perlu Bapak-bapak ketahui bahwa di setiap tahun keuangan DPRD itu diperiksa oleh BPK. Dan setiap hasil pemeriksaan BPK itu miliaran temuan di DPR itu yang perlu dipertanyakan. Ada yang dapat giliran angka 300, ada yang temuannya 200 juta, ada temuannya 250 juta, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika dia kena Abidin Jabah, temuan itu 0%. Tidak ada. Saya bersih. Selama 5 tahun saya menjabat, bersih, tidak ada temuan. Itu artinya apa? Bahwa saya melaksanakan tugas dengan benar. Kalau saya melaksanakan tugas tidak benar sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, maka sudah pasti bahwa akan ada temuan. Karena mereka sampaikan bahwa saya hanya terima makan gaji buta. Kalau benar bahwa saya makan gaji buta, tidak mungkin
pasti ada temuan. Ada bahasa bahwa saya tidak punya tidak menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya sudah berupaya. Tetapi karena mereka banyak, mereka mayoritas, mereka dia sampaikan, ini bukan Sulawesi Tenggara. Berhenti, ini bukan Sulawesi Tenggara. Kamu Pak Bidin harus belajar, dan ini Maluku Utara. Ini Taliabo. Saya kadang-kadang mengatakan apa bukan Republik Indonesia kayak Taliabo. Jadi kerusakan negeri ini itu diawali dengan penyusunan anggaran 800 miliar tadi itu. 800 miliar itu disusun anggarannya itu disembunyikan. Dokumennya diibaratkan notanya itu disembunyikan, kita tidak lihat. Jadi bagaimana kita mau tahu jumlah timbangannya, berapa harganya, kalau semua notanya disembunyikan? Dan itu yang terjadi di Republik ini. Andai kata saya bersama dengan Pak Deddy Mizwar terpilih menjadi bupati, maka dokumen itu adalah dokumen terbuka. Bapak-bapak pun bisa membuka. Apalagi anggota DPR yang punya kewenangan untuk itu. Supaya semua kita kontrol. Jangan ini semua nota-nota itu ditutup, disembunyikan. Tidak pernah diperlihatkan kepada anggota dewan. Apalagi buat masyarakat. Itulah awal kerusakan ini Republik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itu tambahan klarifikasi. Masih ada lagi satu yang perlu saya klarifikasi ya. Ada satu lagi yang perlu saya klarifikasi, karena masalahnya ini dikampanyekan di sebelah ini. Bahwa di sebelah ini karena mungkin sudah tidak ada bahannya, mereka tidak pernah menyampaikan visi misi mereka. Bahwa sesungguhnya mereka apa yang mau andai kata terpilih, apa yang mereka mau lakukan. Yang mereka hanya itu dia buka aib kita, dia apa namanya, dia buat hoak. Dia apa namanya, dia buat kebohongan. Dia menyampaikan dalam kampanye di beberapa tempat bahwa jangan dukung Pak Bidin Jaba. Karena Pak Bidin Jaba itu tidak mendukung pemekaran Pulau Taliabo. Dia mengatakan bahwa nanti botol berbulu, baru Taliabo itu bisa mekar. Pak Bidin Jaba itu mengatakan bahwa nanti ayam dia punya ada di tubuh giginya, baru Taliabo itu mekar. Apa sebodoh itu saya? Saya ini ada sekolah saya. Saya ini sarjana, bukan sarjana akal-akalan, bukan ijazah palsu. Saya ini orang sekolah yang saya berorganisasi. Apalagi di zaman itu, di zaman di mana terjadinya pemekaran di seluruh Republik ini. Di kota Bau-Bau saja, di Kabupaten Buton, pada saat itu baru Kabupaten Buton, belum ada Bombana. Terjadilah pemekaran Kabupaten Bombana, wilayah Kabupaten Buton. Terjadilah pemekaran Kabupaten Wakatobi. Terjadilah pemekaran Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan. Peningkatan status kota Bau-Bau. Justru pada waktu itu kita mendorong proses pemekaran Pulau Taliabo. Tapi ini mereka dia kembangkan isu ini seakan-akan andai kata mereka berani kita ajak ke sini, kita supaya potong, saya siap untuk melakukan itu. Tapi karena sudah tidak ada bahannya untuk kita disudutkan, kita mau diserang dari sisi mananya. Karena tadi dari penggunaan anggaran kita bersih. Tidak ada temuan. Beda dengan mereka. Temuannya miliar-miliar. Tidak perlu saya sebut. Saya pernah tanya salah satu nomor 2 di Taliabo. Saya bilang, Pak, coba dijelaskan apa-apa. Dia bilang 1 hari saya jelaskan tidak akan cukup. Karena terlalu banyak temuannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudah dikode saya punya nyonya, dia bilang berhenti, jangan terlaluan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Kemudian yang saya tambahkan bahwasanya persyaratan kami untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah yang terkaya adalah Bapak Haji Abidin Jaaba, sarjana hukum. Jadi jangan sampai ada isu-isu lagi yang dikembangkan segala macam. Ada juga isu-isu mereka tidak punya doi. Mereka sekakar, mereka pelit. Ingat, orang-orang yang pelit itu tidak akan bakalan bisa kaya. Orang yang banyak bersedekah tetapi tidak dipamerkan, insya Allah akan dibalaskan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak hal-hal yang telah dilakukan oleh Bapak Haji Abidin Jaaba yang tidak perlu kami ekspos seperti orang-orang lain. Oke, selanjutnya dari tadi kami dari pihak Abdi sudah banyak menyampaikan pernyataan-pernyataan. Sekarang saya mau dan kami mau. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran kepada kami supaya di dalam perjuangan ini kita bisa bersama-sama dalam satu gerbong ini. Ada yang ingin bertanya atau memberikan pernyataannya? Ada tidak? Tadi sempat disinggung oleh Pak Bupati juga persoalan SPBU, APMS, agen penyaluran minyak subsidi. Aturan dari Pertamina itu untuk satu kecamatan satu APMS. Saya melihat di jalan ini ada satu, tetapi tidak jalan. Saya juga belum tahu apa persoalannya. Baik, untuk persoalan ke depan, kayak desa-desa yang lain juga telah kami sampaikan. Untuk desa Limbo, itu kita akan prioritaskan SPN namanya, khusus untuk nelayan. Untuk di sini, kita akan pastikan juga untuk diadakan, yang ada dihidupkan, supaya saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di sini, bisa menikmati juga minyak subsidi. Minyak subsidi itu dari depot yang diambil dan diantar sampai ke daerah ini ditanggung oleh Pertamina, sehingga penyalurannya juga cukup di angka Rp10.000. Ada APMS yang angkanya melebihi daripada itu adalah main-main. Mereka mencoba-coba mendongkrak tanpa sepengetahuan daripada Pertamina. Kami ke depan akan memastikan hal ini. Kami akan memantau untuk harga-harga minyak subsidi yang ada di Taliabo sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh Pertamina. Ada yang ingin bertanya? Ane kini hada umema? Yaku temina ikarama. Arane kini pandai hete karama, yaku ana tompun grode ikarama. Tompu grode moko-moko sah. Oke. Ada yang mau bertanya? Coba siapa tahu ada yang mau menyampaikan, memberikan saran ke kami. Bertanya apa saja. Baik yang buruk dan baik kami siap. Jadi di sini ke depan kami akan datang untuk mendengarkan pernyataan dari saudara-saudara sini. Jangan lagi kami yang berbicara, tapi kalian harus berbicara. Karena sesungguhnya pemimpin itu adalah pelayan. Pelayan harus disampaikan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu mau. Di belakang-belakang sana ada yang mau menyampaikan ke kami? Banyak, mungkin dipandu oleh Asis untuk sama-sama kita gerak-gerak dulu sedikit ya. Oh ada, mari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Jujur Rahman Harnaya.
Eh, Pertanyaan saya adalah, dalam jangka, jika Bapak terpilih menjadi bupati, dalam jangka berapa tahun Bapak membangun Pulau Taliabu? Yang pertama itu. Yang kedua adalah, masukan dari saya adalah, betul di Pulau Taliabu banyak sekali korupsi di Pulau Taliabu. Kemudian Bapak bilang ditempel lubangnya yang bocor. Kalau ada yang korupsi kita tempel. Tapi kan tikus itu kalau ditempel-tempel pasti ada bolongnya lagi. Menurut saya potong saja kepalanya. Nah, bagaimana Bapak-Bapak? Betul kan dia? Iya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan kepada yang berikan pertanyaan. Luar biasa. Oh, terima kasih. Luar biasa. Oh, terkait dengan berapa lama? Oh, kaitan dengan jalan itu untuk lintas utara. Oh, saya sudah sampaikan paling lama 2 tahun. Untuk lintas utara ya, kita akan cepat benahi dan saya pikir untuk lingkar Pulau Taliabu itu butuh 4 tahun. Tetapi untuk kita sudah bisa lewat, saya pikir tahun kedua sudah bisa kita lewat. Karena kita akan semua selesaikan masalah-masalah yang paling serius bermasalah. Di lintas utara ini yang bermasalahnya kurang lebih 30 kilo. Titik Beli, Salati, itu kurang lebih 1 kilo dia. Kemudian titik Salatinggele, kemudian habis itu dari Nggele itu di sekitar air liset, kemudian dari Lede menuju Tolong dan Todoli. Saya pikir itu titiknya tidak terlalu. Ini kalau selesai, saya pikir di tahun awal, saya yakin di tahun kedua pengadaan mobil bus kita sudah bisa adakan dan Bapak Ibu naik gratis. Terkait dengan program 1 miliar 1 desa, oh insya Allah itu kita akan lakukan dalam waktu 3 tahun. Di tahun awal kita akan membuat demplotnya, percontohannya dan studi kelayakannya. Di Taliabu Timur dan Utara, itu Timur adalah pusat budidaya udang. Di Taliabu Utara, Tripan dan Rompong. Kemudian Taliabu Barat Laut dan Lede itu budidaya tripan. Kemudian di Taliabu Selatan itu adalah rompong. Itu kita melakukan studi kelayakannya dan kemudian kita buat demplotnya. Demplotnya itu maksudnya percontohannya. Dan semua desa akan tersalur pada tahun ketiga 1 miliar 1 desa sudah akan terpenuhi. Karena dengan duit yang sebesar itu, saya sangat yakin akan mendorong perekonomian masyarakat. Income per kapita masyarakat dia akan meningkat. Saya contohkan satu lagi. Kelapa ini kalau kita olah tidak ada yang dibuang. Sabutnya itu dihancurkan menjadi 3 bagian. Itu dibutuhkan di Timur Tengah. Tempurungnya itu kita jadikan briket. Itu dibakar, kemudian habis itu dihancurkan, kemudian dicampur dengan ubi kayu, kemudian dicetak kayak seperti batu merah,
dan itu dibutuhkan di beberapa negara. Dan sampai hari ini pasarnya tidak pernah terpenuhi dengan kebutuhan itu. Itu dibutuhkan oleh kutub utara, kutub selatan, dan negara Cina. Berapapun banyaknya kita buat, itu pasti dia laku. Kemudian kelapanya, kopra, itu kita olah menjadi VCO. Kalau kita olah menjadi VCO, yang 1 kilo itu bisa perbandingannya itu bisa 7 kali lipat. Dan yang membutuhkan itu adalah Timur Tengah. Kita tidak bukan lagi dalam bentuk kopra, tapi kita olah dalam bentuk VCO-nya. Dan itu kita ekspor. Air kelapanya itu bisa diolah menjadi pupuk. Tinggal dicampur dengan daun-daunan, dicampur dengan tulang-tulang ikan, dibiarkan